Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Oke guys, kali ini saya ajak Anda untuk keliling-keliling lagi untuk mencari tanaman-tanaman apa aja sih yang bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, kali ini tanaman yang saya tunjukkan kepada Anda dan mungkin ada di tempat Anda, saya rasa sih banyak ya. Nah, ini adalah tanaman yang disebut sebagai bunga ketul. Nah, bunga ini kategori tanaman liar ya guys ya, yang tumbuh di mana-mana ya, dan kadang sih nggak kita harapkan untuk tumbuh gitu ya. Dan siapa sangka tanaman ini diperkirakan berasal dari Afrika Selatan dan sekitar tahun 1800-an gitu sudah ada di tanah Jawa ya. Dan untuk tanaman ini ternyata memiliki banyak sekali manfaatnya ya, terutama daunnya ya. Dan untuk manfaatnya apa saja? Yang pertama adalah untuk menurunkan panas demam. Nah, daun ketul ini ternyata bisa untuk mengatasi suhu yang naik, terutama pada anak Anda yang sering mengalami demam. Terus kemudian bisa digunakan sebagai obat penyakit kulit seperti panu dan cadas. Dan juga bisa digunakan daunnya itu ya diaplikasikan dengan cara menghaluskannya ya guys ya. Kemudian manfaat yang ketiga bisa digunakan untuk mengatasi pusing kepala. Dan untuk manfaat selanjutnya guys, bisa digunakan untuk obat batuk alami, karena ya kadang-kadang batuk dan batuk berdahak dan batuk itu ternyata sangat menyusahkan ya. Jadi kita bisa aplikasikan ya kalau batuk berdahak ya, dan dahak yang menempel di tenggorokan itu bisa mudah dituntaskan dengan daun ini, katanya sih gitu. Terus kemudian dari informasi yang saya himpun, ternyata daun ketul ini bisa digunakan untuk mengatasi sistem pernafasan ya, kalau ada masalah seperti sesak nafas. Kemudian guys, bisa digunakan untuk mencegah diabetes ya. Terus kemudian manfaat selanjutnya bisa digunakan untuk mengatasi diare yang disebabkan oleh bakteri ya. Terus kemudian bisa menyehatkan pencernaan juga, bermanfaat buat mengobati bisul ya, yang ya kadang-kadang sih sulit untuk untuk ditanggulangi ya. Terus kemudian bisa digunakan untuk mencegah letih dan lesu, ini dari daun bunga ketul ini. Nah, terus kemudian manfaat yang lainnya adalah untuk meredakan rasa nyeri sebagai obat rematik, mengatasi cacingan, mencegah ma, dan juga bisa digunakan untuk obat sakit gigi. Jadi manfaatnya itu cukuplah banyak ya, dari tanaman yang kalau dilihat sih kadang-kadang sepele dan ya tidak terlalu ya guys ya, terlalu mungkin meyakinkan gitu ya, kurang meyakinkan. Dan tanaman ini katanya sih bisa hidup dan berkecambah ya, meskipun disimpan 3-5 tahun. Jadi sekitar 80% biji ternyata masih mampu berkecambah. Itulah mungkin bunga ketulnya akhirnya bisa tumbuh dan beradaptasi di berbagai keadaan loh guys ya. Dan kita bisa menemukannya itu di sawah-sawah, terus kemudian di dekatnya sungai gitu ya, di dekat-dekat situ banyak ya pokoknya. Oke, apakah ada lagi manfaat yang lainnya? Ternyata ada ya. Ini bisa digunakan untuk mengatasi sembelit dan menghentikan diare, untuk menurunkan nyeri pada sakit gigi, terus kemudian menetralkan racun pada tubuh, menyembuhkan menghilangkan capek dan pegal-pegal gitu ya. Terus kemudian mempercepat pematangan bisul seperti yang saya katakan tadi. Nah guys, bunga ketul ini pertama kali dikoleksi dan diberi nama oleh
Carl Linnaeus pada tahun 1753 di Amerika Selatan dan menyebar seperti yang saya katakan tadi sekitar tahun 1835 di Jawa, dan kemudian akhirnya menyebar ke seluruh Nusantara ya. Nah, tanaman ini punya banyak sih kandungannya ya. Rebusan daunnya itu yang biasanya sih digunakan untuk untuk pengobatan. Tapi itu tentu saja Anda harus mengkonsultasikan barangkali kalau ada gejala bawaan penyakit yang lainnya ya, supaya tidak timbul masalah gitu guys. Makasih banget udah gabung. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.